Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dianjurkan untuk berdoa dalam segala keadaan, baik dalam kondisi susah maupun senang. Dengan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat seberapa besar keyakinan umatnya dalam berharap hanya kepadanya. Tentunya saat berdoa, umat muslim memiliki banyak permohonan, harapan, dan keinginan yang diucapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap hambanya untuk memohon, terutama memohon ampunan. Namun berdoa tidaklah diperkenankan diucapkan sembarangan, melainkan harus mengikuti apa yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata ada beberapa doa yang justru dilarang dipanjatkan bagi umat Islam. Lalu, apa saja yang sebaiknya tidak diucapkan? Mengapa umat Islam dilarang melafalkan doa tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Hidup di dunia ini merupakan ibadah. Karena itu, apapun yang dikerjakan akan bernilai pahala apabila diniatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi orang yang berdoa untuk dunia saja tanpa mengharapkan pahala akhirat. Karena kesenangan, kekayaan atau kedudukan di dunia semua bersifat sementara dan akan ditinggalkan. Sedangkan akhirat bersifat kekal dan abadi. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. Misalnya seperti kita berdoa meminta kekayaan dunia tanpa dilandasi niat setelah Allah mengabulkannya, kita tidak bersedekah atau berbagi dengan yang kurang mampu. 2. Berdoa memohon ampunan untuk orang kafir. Orang yang meninggal dalam kekafiran, tidak percaya kepada Allah dan akhirat, merupakan dosa besar yang tidak diampuni. Sehingga walaupun orang tua mendoakannya, maka doanya tidak akan diterima. Bahkan orang yang beriman dilarang memohon ampun untuk mereka. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 84. 3. Berdoa memohon keburukan untuk orang lain. Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam mengajarkan umatnya untuk berdoa kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Meskipun kita ada di posisi benar-benar dizalimi, maka jauh lebih baik kita mendoakan yang baik. Namun, meskipun dibolehkan untuk mendoakan jelek, asal jangan berdoa yang jelek dan berlebihan. Allah tidak menyukai keburukan, dan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terang kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 148. Namun meskipun kita dizalimi, jauh lebih baik mendoakan yang terbaik terhadap yang menzalimi. 4. Berdoa memaksa agar dikabulkan. Manusia memiliki banyak keinginan, namun belum tentu kehendak tersebut baik baginya. Sedangkan Allah mengetahui apa yang terbaik dan yang dibutuhkan bagi manusia. Untuk itu, bersabar dan yakin adalah cara yang bijaksana dalam berdoa. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.
5. Doa meminta kematian atau diwafatkan ketika sakit parah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui mereka. Sementara itu, Abbas paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengeluh. Dia pun berharap segera mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian, karena sesungguhnya jika engkau orang adalah orang yang memiliki banyak kebaikan dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau orang yang banyak keburukannya dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertaubat darinya, maka itu juga baik bagimu, maka janganlah sekali-kali engkau mengharap kematian." Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Baihaqi dan selain mereka telah mengeluarkan hadis dari Anas secara marfu. Di antaranya berbunyi, jika seseorang terpaksa untuk melakukannya, maka hendaknya ia berkata, "Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkan usiaku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku." Sahabat, itulah doa-doa yang dilarang oleh Allah untuk kita panjatkan. Semoga hal tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari hawa nafsu yang bisa membuat kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa berdoa hanya kepadanya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut merupakan wujud kasih sayang kepada hambanya, karena dengan berdoa seorang hamba dapat berinteraksi langsung dengan Tuhannya. Sebab doa adalah sarana komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba senantiasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia akan merasa selalu bersamanya, dan hal itu adalah awal dari segala kebaikan. Dengan berdoa, seorang hamba mendapatkan ketenangan jiwa, kedamaian, dan kesejahteraan hidup. Sebab doa merupakan senjata utama bagi setiap orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah senjata orang yang beriman, pondasi agama, dan cahayanya langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan umatnya berbagai macam doa. Misalnya doa yang diucapkan ketika akan memulai suatu pekerjaan, doa setelah mengakhiri suatu pekerjaan, dan doa-doa yang diucapkan pada waktu dan tempat tertentu. Selain itu juga diajarkan berbagai adab atau tata cara berdoa supaya doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diterima dan dikabulkan. Di antara adab-adab berdoa yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama ialah yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berdoa, khusyuk dan kudur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asmaul husna, bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memohon ampun atas dosa dan kesalahannya, menghadap kiblat, dan berdoa pada waktu-waktu yang mulia. Maka selayaknya bagi setiap muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kebutuhan atau keinginannya, dengan terus memperhatikan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara adab berdoa lainnya ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melarang sahabatnya untuk berdoa seperti, "Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkenan, dan rahmatilah aku jika engkau berkenan." Lafaz doa yang seperti ini merupakan bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kata "jika engkau berkenan" seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan mengampuni atau menganugerahi rahmat hambanya, padahal sifatnya ialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dijelaskan dalam hadis qudsi bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului murkanya. Maknanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka menyayangi dan mengampuni hambanya dibandingkan memurkainya. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.